Kalau dikasih izin minjat lagi ya mau gitu. Luar biasa ibu-ibu ini. Karena memang suami nggak sepedaan, jadi nggak mungkin karena kita ke Jepang kali ini memang khusus fokusnya sepeda, jadi bukan jalan-jalan. Biasanya ibu-ibu shopping. Surga. Saya juga nggak habis pikir loh ya, kamu kan ibu-ibu punya tugas di rumah. Ibu lah gitu. Tapi kelakuannya kayak anak-anak. Kayak itu zaman sekarang edan ya. Ibu-ibu kepengen jadi noni-noni. Yang noni-noni. Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini menarik. Emansipasi ya. Jadi dia yang setir aja saya suruh dia setir. Saya maunya santai ngonten. Ya. Episode kali ini tuh istimewa karena ada satu orang ini, Linda ya. Kalau misalnya Anda tahu dan selalu ngikuti episode saya yang dulu-dulu, kira-kira 3 tahun yang lalu ya, 3 atau 4 tahun yang lalu ya, yang kita sepedaan 300 kilo itu loh. Ke mana? Ya, Lumajang, ya sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Lumajang PP. Ya. Itu yang judulnya Sri Kandi apa pokoknya Anda kalau lihat di episode. Sri Kandi, Sri Kartini Sapi. Oh iya Sri Kartini. Ya itu. Kartini. Ya. Kartini Red Ya, ya, bukan Kartini Red. Yang Kartini Red kan ke Malang. Ya, tapi mbok juluki Kartini Kartini Sapi. Ya, oke. Jadi waktu itu dia sama Vicky ceweknya dadaan loh itu, gak pakai latihan. Makanya itu. ya, dan kita menyelesaikan 300 km untuk seorang ibu. Ibu-ibu rumah tangga yang gak pernah latihan. yang gak pernah latihan ya. Latihannya itu, cuma ke pasar. ya makanya itu termasuk hebat kalau menurut pokoknya. saya ya. Jadi kita berangkat sekitar jam 5:30 ya, sampai Surabaya itu hampir jam 11 malam ya. Gila. Ya, jam 11. Jam 11 malam. Ya, hebatnya. Soalnya sempet milu itu apa? Iya. Tersesat sih. Mau lewat jalan tol. Ya. Oke, anyway, pokoknya kan kita sudah selesai. Iya kan? Ya. Nah, dari pengalaman itu apakah setelah itu dia berhenti? Enggak. Ke Solo bareng kamu enggak? Nah, terus kita pernah ke Banyuwangi juga setelah itu. Itu Banyuwangi itu sudah lebih dari 300 kilo itu yang waktu itu Surabaya Banyuwangi. Jadi setelah itu Surabaya Probolinggo Kelaka Lumajang balik Surabaya, terus nggak lama kita ke Banyuwangi ya. Pas COVID soalnya. Nah, sekarang ini nggak terima dia, nggak mau yang lokal-lokal, minta yang internasional. Saking diajak. Dan besok dia sudah berangkat ke Jepang ya untuk sepedaan ya, plesir jalan-jalan sambil menikmati perjalanan bersepeda di Jepang itu kayak apa ya. Saya nggak ikut, dia, Erik, dan sama grupnya ya. Ya, yang mau saya tanya, kira-kira ya apa yang membuatmu mau ke Jepang untuk ya ini? Oh, lek aku pokok asal kata-kata Jepang gitu, diajak ya oke. Tapi maraton di Jepang dia sudah selesai maraton loh ya. Tokyo maraton loh, jangan. Jadi Ibu Linda ini enggak kaleng-kaleng. Dia sudah menyelesaikan maraton. Saya aja enggak pernah ya. Memang saya enggak suka lari kok. Tahun ini Nagoya Women Marathon. Ikut. Bulan berapa? Bulan 3, kapan hari? Oh, sudah ikut ya? Seminggu setelah Tokyo Marathon. Yang Tokyo Marathonnya tahun lalu. Oh, Tokyo Marathon sudah selesai. Ya. Nagoya Marathon sudah selesai. Pokoknya gila. Jepang tuh, judulnya lah Jepang. Ya, pokoknya ada yang ngajak ke Jepang. 2 maraton dia selesaikan. Full bayangkan. Nah, full maraton loh, bukan maraton-maratonan, tapi full. Ya. Kyoto Marathon, ya. Oke. Belum ada yang ngajak. Nah, yang ke Jepang besok ini loh, seandainya misalnya nggak ada sepedaannya, lu mau berangkat enggak? Ya berangkat lah. Masih mau? Mau lah. Apalagi ditambah dengan ada sepedaan ya, pasti tambah seneng ya. Seru. Oke. Lu mau apa di situ kira-kira?
Bayanganmu itu ya apa sepedaan di sana itu? Bayanganmu. Oh ya, pertama kira-kira apa seberat yang kamu sepedaan misalnya Surabaya, itu karena Banyuwangi? Cuacanya itu kan beda. Oke. Pengen ngerasakno. Ya. Dek cuaca dingin sepedaan itu piye? Oh gitu. Siap. Terus di situ pernik-pernik Snoopy-nya banyak. Ibu ini forever young. Kolektor Snoopy. Ya oke. Terus apa lagi kira-kira? Yang kamu bayangkan apa lagi? Kira-kira seindah atau lebih indah dari Jawa Timur? Oh ya nggak tahu ya. Dan pasti lebih dingin. Di sini panas. Benar. Iya. Mampus ya waktu ke Banyuwangi tengah-tengah itu panas sepol. Tapi kalau saya bayangkan pasti di Jepang lebih gampang. Kenapa? Karena semua di sana trafficnya teratur. Jadi kamu tidak akan misalnya diserempet truk di sana respect. Ya apalagi terhadap cyclist. Sing ribetnya kan bawa bike dari Surabaya ini kan itu susah. Ya mau tidak mau, makanya ada Erik nanti mau bisa bantu ya kan. Ya itu. Terus apa lagi misalnya kamu ekspektasimu apa nanti setelah sudah sampai Jepang ini? Hari pertama sudah cycling. Total kalau katanya Erik itu nanti kamu totalnya itu kira-kira 800 kilo. 800 kilo. 600-an ya? Iya. Katanya ada yang endurance juga. Ada rute yang endurance, jadi yang rute terpanjang bakalan 800 kilo. Oke lah, anyway masih yo 600 atau 800 kilo itu kan tetap panjang ya. Ya tapi kan dicicil tiap hari. Berapa hari nanti sepedaannya itu? Kayak 100 kilo, katanya 100 kilo tiap hari. 100 kilo tiap hari. Nah. Katanya, tapi kan mandek-mandek ngopi. 100 kilo tiap hari. Dengan suhu yang kira-kira 15 derajat ke bawah ya. 15 derajat sampai 20 kayak ya. Itu suhu yang enak itu 15 sampai 20 itu. Nggak tahu itu belum pernah. Isa ndak keringetan, ndak keluar keringat itu. Mosok. Iya. Terus apa lagi? Kamu nggak takut kah tanjakannya kayak apa? Tanjakan katanya Erik ada tanjakan sih. Itu ada 3 hari kita itu nggak ketemu bagasinya kita, jadi kita gembol pakaian segala macam itu 3 hari. Ya siap-siap aja. Dan kita gembol itu terus ada rute yang katanya Erik sekitar 4 kiloan itu gradiennya 9% average. 4 kilo. Nah, itu 9%. Ya nggak kuat ya ditonton lah. Ya iyalah. Emangnya gue pikirin. Iya makanya. Kan kamu sudah selesai maraton, 2 maraton. Tapi nggak gembol sepeda yo. Ya itu. Nah, misalnya loh ya, nanti kalau misalnya hari pertama kedua sudah kok berat gitu ya, terus misalnya enggak mungkin. Gitu ya. Enggak mungkin. Ya gitu dong. harus semangat juangnya. Ya lah wong mek piro puluh kilo ngopi. Piro puluh kilo foto. Enak wes pasti. Iya benar juga benar. Kalau sudah diisi dengan hal-hal yang enjoy ya sudah ya toh. Jadi perkara berat-beratnya itu wes lupakan aja wes. Ya itu. Parkir sini sih aja. Oh, parkir di luar. Parkir di luar nanti tak masuk no. Motornya tak kuano sih. Motornya mana? Aku tunggu di sini apa? Langsung. Iya ya tunggu sini. Enggak apa-apa. Aku tak ngurusi. Iki ya apa? Ya bawa nih. Tak paham sih. Santai aja, santai cari nih icai gitu. Ada satu lagi ya, cewek si Ica. Berarti ceweknya 4, lakinya 2. Iya. Istrinya Erik, istrinya Pram, 2 cewek liar. Ngawur ae. Pergi tanpa suaminya. Linda sama Ica. Liar. Wes. Ya wes beginilah.
beginilah repot kalau ibu-ibu modern. yang cowok nggak bisa sepedaan. Ya, suaminya nggak kuat sepedaan, bisa ditinggal jauh. Ini kebalikannya, ya. Biasanya ada yang suaminya yang lebih kuat dari istrinya. Nah, ini kebalikan, istrinya yang lebih kuat dari suaminya. Jadi istri-istri yang super power. Ya, tapi yang menarik ya, karena nggak gampang loh seorang suami bisa melepaskan istrinya pergi sepeda ke luar negeri sampean. Jangankan ke luar negeri, ya kan? Luar kota. Ya, luar kota aja Nggak boleh. nggak boleh, tapi ini boleh. Ini liar sekali. Soalnya suwe-suwe mobilnya dijual, Bi. Mau sepeda. Ya itu dia. Ya, jadi ya jangan kaget. Ya memang banyak sekarang para Kartini wanita-wanita yang memang strong, ya strong secara fisik, strong secara ya mandiri dan macam-macam ya. Bayangkan aja susah 2 kali maraton loh, 2 kali full maraton. 6 kali ya gak popo. Nah, ada yang 6 kali, ada yang sudah berapa? Si Eli itu Iya, 6 kali dia. apa majornya berapa sudah disikat semua ya. Berlin apa Berlin, London, Tokyo, London, Chicago, New York, Boston. Nah, Boston ini yang paling susah. Lulus semua. Lulus Wah, semua. makanya Lulus semua dapat 1 medal. Nah iya tuh, lulus Saya semua. baru 1 Tokyo aja. Sebetulnya Indonesia ini banyak orang-orang biasa yang hebat-hebat. Ya. Karena lari memang harus dalam kondisi bukan panas gini. Ya. Bisa banyak yang heat stroke Dari situ udaranya kan enak 15 derajat. Ya. Tapi sayang Eli nggak tertarik ya kalau misalnya soal cycling gini. Loh, Eli tertarik cuma mungkin waktunya kurang pas. Oh, kurang pas. Eli juga cyclist kok. Iya, cycling juga, iya. Jadi kalau Ica sih ya pengalaman ini apa ya? Terakhir 2 tahun yang lalu dia selesai TGX. Apa itu? TGX ya. 400 kilo. Enggak 280 kiloan, tapi ada nanjaknya luar biasa. Iya. Total nanjaknya ya sekitar 2000 elevasi ada. Ya Ica di tanjakan itu hebat. Ya. Aku tanjakan enggak seberapa kuat. Datar-datar saja, endurance pokoknya. Nah, sayang hari ini saya bertujuan untuk juga masukkan Ica di konten, tapi nanti udah di rumah. Oh, nanti di rumah ya? Iya. Ya, menarik kalau gitu. Apalagi yang kamu mau ngomong soal Jepang nanti? Ada ya, ke tempel-tempel tau lucu. Tempelnya lah bagus-bagus. Seandainya loh, misalnya kita mampir ke Kyoto juga. Nah, ya. Seandainya loh, ternyata alah rutenya kayak gini, mengecewakan karena keentengan ya apa? Wah, mungkin dinikmati aja. Gitu ya. Ya wes, memang tujuannya ke Jepang kan bukan untuk apa-apa ya. Bisa cycling itu bonus pokoknya. Iya. Ya, situ. Bisa mancal di sepedanya masing-masing itu loh bonus. Iya, makanya. Ya. Oke. Kita menuju ke rumahnya si Ica. Nanti kalau sudah ketemu dia, kita on lagi videonya. Oke, halo semuanya. Halo. Kita ketemu lagi di Grand Island ya, dengan bidadari. Si Linda ini sudah pernah saya wawancarai sebelum dia berangkat ke Jepang ya, dan masih saya simpan videonya ada. Nah, si Ica ini sebetulnya ingin saya wawancarai karena kebetulan waktu itu nggak bisa ya, ada emergency ya. Iya, emergency. Jadi terpaksa miss ya. Tapi tak apalah, hari ini kita ketemu lagi ya, dengan mereka membawa pengalaman-pengalaman berharga dari Jepang. Nah, mungkin sebelum start ya, Ca ya. Aku mau tanya,
dekatkan diri. Tanya kamu, waktu kamu memutuskan untuk ke Jepang itu apa? Karena dia sudah jawab. Nah, kalau kamu itu apa? Gitu loh. Kamu mau ke Jepang sendirian tanpa membawa suamimu. Sepedaan lagi. Ini gila-gilaan level dewa ini. Gimana? Ya. Pertama, karena saya nggak pergi sama suami karena memang suami nggak sepedaan. Kalau itu off the record ya. Karena memang suami nggak sepedaan, jadi nggak mungkin. Karena kita ke Jepang kali ini memang khusus fokusnya sepeda, jadi bukan jalan-jalan. Betul. Ibu-ibu shopping. Surganya shopping, tapi ini nggak sempet shopping ya kita ya, sempet sedikit-sedikit aja lah. Saya pikir sempet shopping tiba Enda. Jalan sampai sore. Ya, jadi yang saya ingin banget pergi ke Jepang sepedaan, ya terutama karena sepedaan. Kalau misalnya nggak karena diajakin, karena cuma jalan-jalan tuh masih mikir-mikir lah gitu ya. Malah jalan-jalan mikir. Ya, malah karena sepedaan di Jepang pula, wah itu menarik sekali. Dingin. Musimnya sebenarnya autumn ya, musim gugur, tapi sudah masuk dingin, jadi kita mau menikmati udara dinginnya itu, sensasinya, karena di sini kan panas, ya, terus suasananya, pemandangannya, suasana autumn, daun-daun, pohon-pohon ya. Nah, terus persiapanmu gimana? Maksudnya kamu takut enggak waktu disodori rute-rutenya sama si Erik itu? Misalnya rutenya kayak gini, nanjak gitu. Kamu sudah siap? Gini, kalau rute itu saya sebenarnya kemana-mana tuh nggak terlalu. Ini ngomong sebelumnya ya, sebelum tahu ya. Badannya kayak gitu, lencir kayak gitu, badan cyclist. Karena gini, kalau saya pergi, biasanya memang rute tuh nggak usah terlalu dipikirin, aduh nanjaknya berapa, gradient berapa kilo panjangnya, itu saya nggak terlalu mau mikirin itu. Soalnya daripada jadi beban atau kepikiran nggak enjoy. Yang penting itu intinya enjoy, menikmati. Jadi tanjakannya saya nggak pernah nanya tanjakan. Pokoknya rutenya berapa nih kira-kira kita segini itu kan teorinya. Kenyataannya di sana kan juga nggak melulu seperti itu, karena kondisi-kondisi itu kan nggak mungkin kita. Saya suka seperti dia karena dia nggak overthinking. Benar kan ya? Istilahnya daplek gitu ya. Iya, wes terabas aja pokoknya gitu. Saya di sini pun gitu. Pokoknya kemana ayo. Kenyataannya pulang rumah enjoy kan? Enjoy banget, nggak ada menderita banget. Di episode ini baru saya mau tanya, apa beda sepedaan di Jepang sama kamu sepedaan di sini gitu? Di sini ya. Ya, habis kamu Linda ya. Oke, kamu dulu. Gimana? Sepedaan di Jepang. Pertama itu nggak usah mikirin jalanan, nggak usah. Iya, maksudnya gini ya, jalanannya itu nggak ada yang lubang-lubang, tembel-tembelan, terus aduh, nggak ada. Tapi ya kita mikirnya tuh kalau ya traffic, sama sometimes kita mesti naik ke trotoar. Kalau jalur sepedanya itu disangka rame, ada bis mau stop atau apa, kita mesti naik. Itu kita mesti hati-hati karena kadang-kadang jarang sih naik ke trotoar itu ada selisih tinggi sedikit. Tapi itu jarang juga. Oh, jarang ya. Nah, ya, di sini banyak ya. Lah di sini yang pengalamannya nih. Di sini banyak ya. Selalu ya. Iya, banyak. Jadi kamu gitu ya. Jatuh disorai. Di videoin lah ada teman malah. Ya. Kalau di sana memang dikhususin trotoar juga ada jalur sepedanya, nggak masalah. Cuman waspada sama orang-orang gini. Nah, kalau itu kendalanya kalau di dalam kota adalah kita harus stay in the left. Kalau kita mau belok ke kanan, artinya kita nggak bisa langsung kayak awe-awe, mau kanan, merepet-merepet gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar berhenti ngikutin zebra cross seperti orang jalan kaki. Jadi harus nyebrang ke sana lagi, baru kita jalan lagi. Itu kendalanya kalau di dalam kota. Tapi kalau di luar kota, yang apalagi rute nasional cycle route yang kita jalani di Onomichi ke Imabari sama waktu Lake Biwa, wah itu istimewa.
amazing bisa ada jalur sepeda dibikin khusus seperti itu. Seperti itu. Just follow Iya. the blue line. Iya. Blue line, kita mau naik jembatan itu juga nggak ada mobil, Iya. hanya khusus untuk sepeda. Tanjakan-tanjakan yang, aduh nikmat sekali ya. Nggak ada tanjakan yang peri-peri, nggak ada deh. Nikmatin banget. Gak perih kok. Terobati sama pemandangan-pemandangan ya. Soalnya Kalau- jalanannya mulus. Kalau pegangan nih. Kalau kamu Lin gimana misalnya? Apa? Setelah kamu menjalani Jepangnya itu tadi gimana? Kan awalnya di wawancara kamu juga mungkin jawabanmu podo mbek dhewe. Wis Iya. pokoknya enjoy. Setelah kesana beneran gimana? Dek, sebentar ya. Ya enjoy lah. Oke. Enjoynya gimana enjoynya? Oke, enjoynya gimana? soalnya adem, Iya. aku seneng. Iya. Ya wes itu tok lah aku. Nah, rute-rute nih, jalannya, tanjakan turunannya. Ya oke lah. Oke lah, oke banget lah. Soalnya kan Sangat jalanannya friendly. mulus. Sangat friendly ya. Friendly. Jadi waktu di hutan-hutan kita mau ke Lake Biwa yang sisi kiri itu ya. Heeh. Kita itu kan agak lumayan jauh ke sananya. Kita agak ngelewatin bukit-bukit juga. Cuman tanjakannya waduh syahdu banget. Pohonnya Cuman- rindang, terus enak kayak seperti pujon lah. Seperti pujon. Seperti pujon. Iya. Kayak Luar gitu. Iya kan? biasa. Iya. Kebayang kan? Iya. Jadi Iya. ya, tanjakan Iya. dikit-dikit lah. Dikit-dikit seperti pujon. Oke. Ya. Terus hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Endurance no problem ya. Endurance no problem. Luar biasa ibu-ibu ini. Pokoknya tidur. Pokoknya ya Iya. sampai kita makan yang Hmm. nggak usah ada remnya. Iya, ya nggak usah kan? ada rem. Nggak usah ada rem. Kita nggak Nikmat usah sekali. takut, jangan Iya. takut. Karena Jangan takut kondisi di juga sana. harus jaga. Di sana Family Mart. Lawson. Kita Family tertolong Mart. sama Lawson. kombini seperti di Semuanya ya. sini, Indomaret sama Alfamart. Banyak ya. Banyak. Toiletnya bersih. Iya. Bersih banget. Bawa pulang Kering. Ya. Oh, toiletnya mau dibawa pulang. Mau dibawa pulang toiletnya gimana? Erik aja pulang dari Jepang, Nah. sepedaan di sini Ngomel-ngomel ya? pikirannya berubah. Dia sepedaan di sini malah girap-girap jadinya. Yang dulunya kendel sekarang jadi girap-girap ketakutan Kemarin akibat Jepang. Nah. cerita ke saya, heart rate-nya itu 180. Nah, makanya itu. makanya itu. 180 deh. Deg-deser karena Deg-deser Iya, karena jalan iya. jelek, gitu. Iya. ngomel gitu Ikut ya. Malang Century Ride aja gara-gara masuk jalanan itu yang mau finish dia sudah deg-deser, makanya dia melamban. Harusnya dia finish. Kalau dia nggak ke Jepang, Jadi ada plus minus ya. gara-gara ke Jepang, dia malah nggak finish Malang Century Ride ya gitu. Coba dia nggak ke Jepang, Aduh. diterapes itu. Jadi bukan masalah kekuatannya juga endurance-nya ya. Bukan. Masalah Gara-gara pikiran ya. psikologi Jepang. Ya, Wah, gitu. wah, wah. Nah, sekarang gini. Setelah kamu tahu bahwa misalnya negara Jepang ini cyclingnya luar biasa gitu ya. Ya, terus belum lagi budaya Jepang yang ibu-ibunya kabeh itu sepedaan. Iya. Ya toh. Sampai ada sepeda anak kayak kecilnya. Mama Cari Oh, dan kita sebagainya. sempat Ya. kita sempat apa namanya? Ya. Tersesat. Oke. Mau masuk tol gitu. Iya. Orang Oh, iya. Jepang itu sengaja Dia berhenti. berhenti Dia naik mobil gitu. Ya. mepetin saya kayak dia nggak bisa Inggris sama sekali. Huh? Dia ngomong saya akhirnya keluarin Google Translate. Dia memberitahu bahwa ini tuh mau masuk kayak jalur Oh. tol, jalurnya mobil. Oh, Jadi iya. maksudnya mau beritahu sepeda saya, jangan masuk sepeda sana. jangan masuk, ini salah. Jadi dia care banget sih. Iya, I see, I dia see, kasih I see, tahu. I see. Oh iya, terima kasih. I see, Bisa. I see. Karena sometimes blue line-nya itu ada putusnya juga. Oh, Dan iya. GPS-nya tuh harus Iya. update GPS Peta Iya. Jepang. Peta Jepang. Oh ya, betul. Jadi agak kadang-kadang miss melenceng-lenceng. Jadi bukan salahnya Jepangnya ya, salahnya GPS-mu ya. Soalnya orangnya kok nggak diupdate. Jepang nggak pernah salah dah, nggak Iya. apa-apa wes. Udah deh nggak pernah Ya salah. toh, Salah yang belum Perdana update. Menterinya aja mau cari goro-goro, dia nggak pernah salah kok. Kita ngalah deh daripada dideportasi ya. Pengalamannya kita gimana takut dideportasi? Soalnya masuk di rumah yang kita Oh, sewa, iya. ternyata orang sana harus Nah, Silent, keep Di silent. mana? oh gitu ya. kita kan Soalnya- biasa di jalanan, wah Iya. Orang sana nggak suka ya. nggak suka. Jadi kita sampai sana sudah malam, Mm-mm. namanya badan udah capek, terus biasa lah gitu. Wah, wah, wah. Jadi kita ini lah kamu mah bisik-bisik. Iya, bisi-bisi. Jadi besoknya di Soalnya depan rumah harus ditempelin jarak poster. antara Oh ya, serius. Iya. Posternya
peringatan Jarak turis. antara satu rumah ke rumah lain itu kan berdekatan. Dempet banget, rumah kecil-kecil. Yang kita sewa kan rumah jalanan kecil ya. Iya. Orang di Gitu ya. jalanan pun nggak ada yang wah ngoceh-ngoceh ngobrol-ngobrol jalanan, nggak ada. Semuanya tuh Silent gitu ya. keep silent. Ya, Ya, itu kita nggak terbiasa ya. Itu nggak terbiasa. Cuman yang penting itu fasilitas cyclingnya bagus. Ya. Rute cyclingnya memang top, sudah Kan memang dirancang. pemerintah Iya. support, Iya makanya itu. pemerintah Iya. Jepang support. Iya makanya itu. Ya semoga nanti semuanya ini kan ketularan, tapi nggak tahu berapa tahun lagi ya. Mungkin Iya, generasi anak cucu kita lah nanti lah. Ya, mungkin Iya lebih toh. bagus lagi ya harusnya ya. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, gini. Saya juga nggak habis pikir loh ya. Kamu kan ibu-ibu punya tugas di rumah. Ibu lah gitu. Tapi kelakuannya kayak anak-anak. Kayak itu zaman sekarang edan ya. bapak-bapak? Ibu-ibu kepingin jadi noni-noni. Yang noni-noni kepingin tuhe, kepingin cepat tuhe. Kepingin cepat Saya macet. heran, nah makanya ini, saya heran. Oke. Nah sekarang misalnya loh, tugasmu di rumah itu loh kan banyak ya kan. Enggak banyak sudah. Anak-anak Sudah berkurang sih. Karena kita ini udah agak freedom mengenai ngurus-ngurus Nah, anak-anak itu dan ngurus dia. dirinya sendiri. Itu dia, Ibu. Anak-anak sudah lulus semua. Jadi waktunya kita Saya untuk menikmati. nggak mau nanya umurmu berapa wis. Oh, nggak usah. Nggak mau. Nggak penting. Nggak penting. Nggak Just a penting. number. Iya, yang penting itu aktivitasnya. Iya kan, bener kan? Ya. Nah, sekarang ibu-ibu, kalau misalnya Anda melihat bahwa kedua ibu-ibu ini Kok ibu sih? Snoopy and ya, Dale. kedua mbak-mbak ini mempunyai kegiatan yang seperti itu. Kakak-kakak gitu. Ya toh. Lebih manis. 2 minggu keluar nggak ada suami, bebas banget, ya kan. Terus mari gitu sepedaan sesukanya, ya kan. Tapi kuat-kuat loh, ya. Terus mari gitu enjoy life seperti yang mereka lakukan, enjoy, ya kan. Kira-kira ibu-ibu umumnya nanti mikirnya gimana? Nah, sekarang jadi nasihatmu influencer ibu-ibu betul, ini ya. betul, harus gimana? Bapaknya di train ya. Suruh. Yang penting kan visa dari bapak-bapak udah keluar. Ya, yang penting Kan tiap kita nggak hari- melanggar Tiap hari visa bapak-bapak. video kan? callan lah wes. Iya. Gitu Kalau udah ya. sampai yang tengah-tengah jalan, nah kita udah di sini. Wah. Kita udah sampai. Yang penting kan laporannya. Wah, bapak-bapak gimana nih? Bapaknya Egonya bapak-bapak gimana nih? Diajarin grab food. Oh, Kalau pagi grab food di sini, siang di sini, malam di sini. Bapak-bapak terutama bapak-bapak Iya, di iya. Indonesia Iya, itu supaya lebih mandiri. iya, betul. Jadi jangan minta diladenin terus, tapi bisa mengurus dirinya Iya, sendiri. waduh ini Seperti kayak kita, kan? kayak hidup modern ini. Iya, harus dididik seperti itu Iya, iya, supaya betul. nggak Ya, menyusahkan. buang jauh-jauh egomu ya bapak-bapak ya. Jauh. Bapak-bapak juga harus bisa urus dirinya sendiri. Iya, Gitu. betul. Kita sekarang wis sisa nyoplok ban dhewe. Wow. Coba apa mau dites berapa detik kita nyopot ban? Nanti bisa nyervis sendiri ya nanti ya. Bisa, tapi kalau udah ngawur semua, tolong. Kita kan di sini dimanja ya. By the way, ini adalah sepedanya yang dibawa ke Jepang kan ya? Giant TCR Advance, Pro, Advance ya. Terus ini Canyon CFSL. ya 7. SL7. Ini yang 650B. Jadi ini yang untuk small size. Ya. Ini yang sepeda yang dibawa. Jadi luar biasa sekali ya. Luar biasa. Nah, sekarang kamu waktu di Jepang ketemu sepeda-sepeda lain, kira-kira dibanding sepedamu ya apa? Oh, ya bagusan sepeda kita. Gini. Oh, masih bagus sepedamu ya? Gini, Nggak kalau juga sih, kalau- nggak juga sih. Ya. kalau di dalam kota mereka sehari-hari, Iya. mereka memang nggak, mereka peruntukannya untuk sehari-hari untuk transportasi. Oke, Kerja, benar. belanja atau apa. Benar. Jadi mereka pakai sepeda yang memang untuk nyaman dipakai di jalan yang tadi tuh, harus Iya. naik trotoar, Iya. harus turun lagi, harus Iya. apa. Jadi Iya. ya sepeda yang ada basketnya biasa itu. Oh aja. ya, mama cari lah, misalnya Ya, sepeda kadang-kadang jengki, mereka- sepeda keranjang, Ya, ya itu. atau kalau sepeda ini yang ada grup setnya tuh yang sederhana. ya yang flat bar, Iya. terus Tapi mereka juga ada suka loh, vintage Pinarello, ya. Pinarello. Nah, kalau yang di area yang udah National Cycle Route banyak juga road yang seperti iya. di sini ya ada Pinarello. Iya. Tapi nggak seperti se-wow di sini memang. Oh, di sini memang lebih wow Lebih ya. wow. Gila. Wow. Ya,
budaya Indonesia itu bukan sepedaannya, tapi beli-belinya. Beli-belinya. Beli-beli. Upgrade-nya juga ya? Apa? Upgrade-nya juga. Upgrade-nya ini. Beli-beli dan Minta upgrade. ini, minta itu di rumah ini, gitu. Iya. Tapi akhirnya mari gitu nggak dipakai. Pakai gini loh, pakai. Loh, lah kamu sih dipakai ya. Harusnya kamu bisa minta lebih tinggi kan nggak apa-apa karena ya. dipakai. Iya, Betul. kan? Nah, itu Jadi nggak malu kan? mubazir. Ya, memalukan dong orang Indonesia ini. Memalukan, iya. Nah, Jadi terus- cuman ya Iya, sepedanya betul. aja. Bener, Mereka nggak betul. pakai jersey loh, naik sepeda itu pakai jas. Pakai Kalau kirain pakai kantor. bikini. Ada langsung berangkat semua bapak-bapak. Nggak mungkin, dingin soalnya. Iya, iya. Oke. Pakai jas ke kantor soalnya. Ya itu udah Oke. budayanya lah, ke kantor udah pakai jas, pakai naik sepeda. Iya. Tapi udaranya memang mendukung sekali. Betul, Kita nggak betul. berkeringat kecuali kalau ada tanyakan Iya, ya betul. keringat sedikit lah. Tapi kalau flat aja tuh enak banget. Jadi Iya. kita jersey nggak usah tiap Yes. hari dicuci, Yes. bib Yes. juga. Nah, sekarang gini. Setelah kamu tahu negeri lain kalau bersepedaan tuh apik gini ya. Oke lah, katakan misalnya next trip atau next budget misalnya ya, kamu ada andalan lagi, kemana? Ke sepeda lagi atau kemana? Ke Jepang lagi tak maksudnya. Enggak, ya maksudnya- pokoknya bisa ke negara lain yang sepedaannya apik, atau misalnya dananya untuk sepeda yang lebih bagusan. Itu tergantung company ini siapa. Oke. Tergantung ini apa, nyandang dananya. Ya, Kalau maksudnya lek Iya. aku iso terus mereka dewean ya males sepedaan. betul. Lah seandainya aku ikut melok gitu gimana? Wah, Ya, seru. ayo. Itu memang kita tergantung, ya tergantung teman-temannya juga Iya, ya. bener bawa ya, suasana. bener ya. Sing kepikirannya cuma lek bane meledos ta ya apa. Iya, benar Gak iso juga ya, benar juga nganu ya. ban dewe. Jadi Betul, karena di sini kita biasanya dimanja, Iya, terutama benar. cewek-cewek. Iya, Jadi di sini ban kita bocor langsung teriak, "Wah, banku bocor!" Iya. Semuanya berhenti, Iya, ya makanya kan? itu. Cowok-cowok terutama Makanya itu. nolongin. Iya, Jadi makanya itu. kita ya nggak usah Ya, terlalu khawatir ya, lah. Oke, gitu. berarti kita tahu ya isi pikirannya mbak-mbak ini. Ya gini, kita sih berusaha nggak menyusahin orang lah ya. Benar, Enggaknya harus bisa lah Ya. dikit-dikit. Kalau ngelepas ini itu kita mau naik kereta api di sana. Nah ini cerita Nah, juga. ya ini, Mau naik api itu kereta yang di susah. sana itu harus dibungkus pakai raincoat. Ban depan harus dilepas. Ban depan dilepas, Dicantolin. dicantolkan pakai strap, Terus setirnya dimengkokin. dilurusin di Iya. strap juga. Lalu kita harus Terus harus pasang dibungkus pakai bungkusin raincoat bag bag supaya namanya. nggak ganggu orang-orang. Raincoat bag. Raincoat bag. Ya, raincoat bagnya tapi kalau dilipat bisa jadi sekil ini aja, bisa ditaruh di backpack, Ya. dikantongin, diselipin di saddle bag, gampang sih. Terus kita Cuman- kan ada yang perjalanan tanpa koper. Jadi kita ya bawa itu saddle tantangannya. bag. Tadi teman-teman nanya ya, kenapa Betul. kok susah banget ini, gimana kopernya Iya, tuh gimana? iya. Padahal enggak, Kopernya ya. Justru kita mau yang itu karena untuk nggak ada Iya. pengalamannya. Iya. Kalau kita cuma gampang-gampangan aja, Iya. aduh asal-asalan, aduh cuman sepedaan asal-asalan, nanti balik lagi cuman maksudnya nggak ada tantangannya Iya, untuk bener. bawa gembolan selama Iya. 3 hari, kita harus mikirin apa yang dimasukkan Nggak ke perlu ya situ. ternyata ya. Loh, Itu justru tantangan, justru Oh, itu tantangan, iya, iya. itu justru maksudnya menariknya di Iya, situ. nah, Kita iya. harus 3 hari tanpa koper. Jadi Iya, segala bawa macam apa dipikirin aja. masuk di saddle bag berapa, sama di jersey berapa. iya, Luar biasa. Luar baju biasa. di rumah Terus bawa apa yang lampu, tipis. karena kita sampai sana itu malam. Iya. Iya. Kadang-kadang kita terkendala cuaca, Iya. mau ngelup di Lake Biwa itu Berarti, ternyata cuaca nggak iya. memungkinkan, kita mesti pulang naik kereta dan Iya. itu udah malam. Iya. Kita cepet-cepet lihat karena takut nggak ada kereta lagi. Betul, Gimana betul. kita Iya. mesti terlantar di sana? Iya. Akhirnya Dan cuma dingin. tinggal Dingin 4 derajat ya waktu Iya. itu. Wih. Drop jadi 4 derajat. Akhirnya nemu orang Jepang satu duduk langsung ditanyain, diminta bantuan beli tiket. Cepet-cepet bongkar itu lari-lari. Ya akhirnya kita selalu bisa naik kereta. Ya itu Ya, jadi adventure, pengalaman jadi yang aku Kuat berharga. kita Iya. nenteng-nenteng sepeda. Iya. Aduh nenteng-nentengnya setengah mati kayak kuli udah. Iya, Ya, luar biasa. Kuli angkut. luar biasa. Berarti 2 minggu kamu tripmu 2 minggu dengan kamu mengeluarkan dana, terus dengan waktu yang kayak gitu terbuang gitu, itu worth it banget ya. Worth it banget. Semangat worth it banget ya. Sangat worth it. Ya. Mengenai biaya itu kan kita bisa Ya, relatif ya itu ya. relatif. Ya, benar, mengenai benar. makan Ya. kita di sana nggak susah sama sekali, gampang. Jadi, Dengernya makan di situ ya harganya podo ambek losennya sini.
memeh Iya, pondok. betul, Nah. betul. Iya. Hampir-hampir ketiban sama. Hampir, Dan hampir. semuanya 50 ribuan bersih. Iya, nah ya 50 ribuan dan di sini Surabaya Iya. ya enggak murah-murah banget loh. Betul. Di Iya, sini iya, juga tapi kalau relatif udah masuk mahal. resto nggak dapat ya, Iya, 50 ribu ya. bener. Sama kok ketiban sama. Ya. Makanya. Nggak terkendala kalau masalah itu. Ya. Oke. Saya berharap video ini bila ada ibu-ibu yang nonton ya biar pikirannya terbuka. Iya, nggak usah takut. Gak usah Pokoknya dipikir. terabas saja. Iya. Gak usah banyak pertimbangan. Iya, Ya. yang penting Dan- persiapannya mantap. Yang penting kan Semua bisa yang harus mancang. dibawa. Puter aja lah wis. Iya. Iya, yang Ya. penting Nah, kakinya masih. yang penting kuat. dijarno mbek bojone. Wis lungo. Itu paling penting. Kita Lungo. kan nggak mungkin Ben ya. oma gak rame ya. Minggat apa gimana ceritanya? Kalau dikasih izin minjat lagi ya mau gitu. Ya, luar biasa ibu-ibu ini. Luar biasa ya. Semoga episode ini juga memberi wawasan baru lah pokoknya. Jadi nggak sia-sia ibu-ibu ini ke Jepang terus hari pulang. Ya pengalamannya kita tap ya. Iya. Kita tap pengalamannya kita berikan untuk Anda. Ya. Oke? Oke. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Sama-sama. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke. Thank you ya guys. Thank you. Ayo kemana ini mari gini?